Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul-Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Agama Islam semester kedua. Pada setiap umat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengutus seorang Rasul. Rasul diutus oleh Allah untuk membimbing umat manusia agar berjalan dalam jalan atau arah yang benar. Berikut pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian iman kepada Rasul, sifat-sifat Rasul, tugas-tugas Rasul, dan hikmah beriman kepada Rasul. Pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Mengimani Rasul merupakan kewajiban hakiki bagi seorang Muslim, karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan sebagai perwujudan dari iman tersebut. Tahukah Anda, Nabi dan Rasul punya beberapa perbedaan? Perbedaannya sebagai berikut. Nabi. Secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba'ah yang artinya ditinggikan, atau an-naba yang artinya berita. Secara umum adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala laki-laki yang mendapatkan kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada umatnya. Hal ini bukan berarti Nabi tidak menyampaikan wahyu Allah, karena sifat wajib Nabi dan Rasul adalah tabligh atau menyampaikan. Sebagai contoh, Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam sebagai manusia pertama dan juga Nabi pertama yang ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah pertama di muka bumi. Sedangkan makna Rasul, kata Rasul berasal dari kata arsala yang artinya utusan, diutus, menyampaikan. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu dan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian diamalkan dan berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Perbedaan yang kedua, menurut Az-Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, Nabi merupakan seorang yang diutus Allah untuk menyuruh kepada manusia supaya mengikuti syariat yang terdahulu, dan Rasul memiliki kitab dan syariat tersendiri. Dari pengertian itu, Rasul memiliki tanggung jawab yang lebih daripada Nabi. Contoh Rasul pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihissalam ketika pertama kalinya umat manusia menyembah berhala. Jumlah Nabi dan Rasul sendiri, menurut riwayat Imam Ahmad dari hadis Abi Dzar Al-Ghifari, bahwa Rasulullah ketika ditanya tentang jumlah para Nabi, beliau menjawab, jumlah para Nabi adalah 124.000 Nabi, sedangkan jumlah Rasul adalah 315 Rasul. Berikut ringkasan keterangan lengkap 25 Nabi dan Rasul, mulai usia, tempat tinggalnya, periode hidupnya, nama umatnya, dan disebutkan di dalam Al-Quran.
Rasul-Rasul Ulul Azmi, secara bahasa pemilik keteguhan hati menghadapi cobaan dan umatnya. Rasul Ulul Azmi yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Ibnu Katsir menuliskan kisah-kisah dalam kitabnya Kisahul Anbiya, menyebutkan bahwa Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rosib yang menyembah berhala. Puncaknya terjadinya banjir besar yang menghanyutkan dan membinasakan orang-orang kafir termasuk anak dan istrinya. Hanya sedikit orang-orang yang selamat dari kaumnya yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau begitu sabar saat mendapatkan perintah menyembelih anak kesayangannya Nabi Ismail. Ia begitu patuh dan akhirnya diganti dengan domba dari surga. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim menyampaikan bahasa yang santun, meskipun juga sang ayah tidak mau mengikutinya. Dan keteladanan yang ketiga, saat beliau dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim dengan kesabarannya mampu bertahan di tengah kobaran api, dan api pun terasa dingin berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim diberi gelar Khailullah atau kekasih Allah. Nabi Musa alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Musa berasal dari saat masih lahir di era kepemimpinan Raja Fir'aun yang kejam. Sepeninggal Nabi Musa alaihissalam yang bertemu dengan Allah di Bukit Sinai atau Bukit Tursina, Nabi Musa mendapatkan 10 perintah Tuhan sebagai berikut. Nabi Isa alaihissalam. Kelahiran Nabi Isa mengajarkan bahwa jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Kisah-kisah keteladanan Nabi Isa bermula saat lahir dari seorang yang masih suci bernama Maryam. Maryam yang penuh kesabaran dan keikhlasan merawat Nabi Isa dimudahkan Allah atas segala perlakuan masyarakat kepadanya, hingga muncul berbagai kemukjizatan dan berhasil merawat Nabi Isa hingga dewasa. Kemudian Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun kepada Bani Israel. Salah satu argumentasi sejarah di dalam Al-Quran adalah adanya Al-Hawariyun, yaitu para sahabat yang setia membela agama Allah. Meski Nabi Isa mengalami masa-masa sulit sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 52 hingga 53. Cobaan terus berdatangan. Saat itu ada salah satu pengikutnya yang berkhianat yang bernama Yahuza. Sewaktu Nabi Isa bersembunyi dari serangan musuh, Yahuza melaporkan tempat tersebut dan berbalik menyerang Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya, ketika Nabi Isa hendak ditangkap dan disalib oleh pasukan musuh, wajah Yahuza berubah mirip dengan Nabi Isa alaihissalam dan terbunuh di persaliban. Sementara Nabi Isa diangkat ke langit, sebagaimana tertera di dalam Al-Quran. Sementara menurut versi agama Yahudi, Isa sangat sederhana. Isa telah dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib dan telah berhasil dieksekusi oleh pasukan Romawi, sehingga batalah pesan kealmasihannya. Ia adalah Al-Masih yang palsu dan bukan sosok yang mereka tunggu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sampai hari ini mereka masih menunggu kedatangan Al-Masih versi mereka. Sementara bagi umat Kristen, ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa Isa dibangkitkan setelah kematiannya diambil dari salah satu perjanjian baru dari Paulus. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Keyakinan umat Kristiani terhadap penyalipan adalah melalui kematian dan kebangkitan Isa, di mana umat manusia telah diselamatkan dari dosa warisan oleh Adam dan Hawa.
Sebagaimana keyakinan kita sebagai Muslim, kita lebih mempercayai kandungan Al-Quran daripada yang lainnya. Ulul azmi berikutnya, Nabi Muhammad alaihissalam, yang lahir di kota Mekah dan meninggal wafat di kota Madinah. Beliau dilahirkan di negeri Jazirah Arab yang mengalami masa-masa jahiliyah, saling membunuh, bertikai, berperang, dan lain-lain. Maka ketika dakwah sudah diberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW di Bukit Safa kepada para pengikutnya, maka dimulailah era perlawanan kepada zaman jahiliyah yang membawa risalah Islam hingga hari ini kita rasakan. Berkat keuletan, kesabaran, ketabahan, dan jiwa rela berkorban, maka sampai hari ini Islam bisa kita rasakan dengan begitu damai di negeri kita. Sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Yang pertama, sifat wajib sebagai berikut: sifat mustahil dan sifat jaiz. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu seperti berikut. Yang pertama, ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Rasulullah selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltizamur Rasul, orang-orang yang selalu komitmen dengan apa yang mereka ajarkan. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindar atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul Allah. Para Rasul dipilih oleh Allah dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, dan sebagai hujjah bagi manusia. Berikut hikmah beriman kepada Rasul Allah. Yang pertama, makin sempurna imannya. Beriman kepada Rasul merupakan bagian dari rukun iman. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya, suri tauladan yang baik. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik sesuai dengan kemampuannya. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Kecenderungan manusia adalah imitation, identifikasi terhadap seseorang. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajaran yang diajarkan. Yang keenam, dengan beriman kepada Rasul, kita mengetahui pesan Allah untuk beribadah kepadanya dengan cara yang benar. Adapun perilaku mulia yang bisa dicerminkan oleh orang yang beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjunjung tinggi risalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulnya. Misalnya, melaksanakan salat dengan baik, mengerjakan puasa, dan ibadah yang lainnya. Yang kedua, melaksanakan seruan untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah semata, bukan karena manusia ataupun yang lainnya. Yang ketiga, giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. Orang beriman kepada Rasul tidak akan menjadi orang-orang yang malas bekerja, duduk berpangku tangan, dan menunggu pertolongan orang lain berbelas kasihan. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW. Dan yang kelima, melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat, seperti memelihara iman dan takwa, memelihara meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dan yang terakhir, terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasulullah tidak sirna sampai hari kiamat. Semoga pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Unzur maqala wala tanzur manqala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu dan sahamnida.